Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Grayson Channel. Di video kali ini aku mau membahas soal Shiba Inu. Shiba Inu beberapa hari kemarin cukup positif ya. Dia naik cukup signifikan 50% dalam 3 hari aja. Apa yang men-trigger Shiba bisa naik setinggi itu? Tentunya adalah kakaknya nih, si meme coin yang pertama, yaitu Dogecoin. Dogecoin 3 hari kemarin itu, dari 3 hari kemarin sampai puncaknya di tanggal 29 itu naik sangat signifikan, teman-teman. Kita ukur di sini kenaikan daripada Dogecoin itu sekitar 159% dalam waktu 3 hari aja. Gimana nggak wow banget. Jadi yang men-trigger sendiri dari Shiba dan juga Doge, ya kita akan bahas dulu dari Dogecoin. Dogecoin itu dikabarkan atau diisukan atau dicurigai. Nah, ini bos dari Cardano ya, si Charles Hoskinson itu, ya mereka ada tweet ya, nge-tag Elon Musk, katanya dia ada kemungkinan nih buat merge antara Twitter dan juga Dogecoin. Kita tahu Elon Musk adalah influencer nomor 1 di dunia yang paling sering nge-tweet Dogecoin sebagai ya koin yang bisa dibilang mereka banggakan gitu loh. Jadi Elon Musk sendiri mungkin ada kerjasama dengan Dogecoin, bagaimana caranya supaya meme coin yang awalnya memang fungsinya buat lucu-lucuan ini bisa berguna, artinya bisa digunakan sebagai alat transaksi. Kemarin juga kita lihat berita-berita bahwa Dogecoin bisa digunakan untuk transaksi Tesla dan lain sebagainya. Nah, karena kemarin Elon Musk ini mengakuisisi Twitter. Twitter adalah sosial media nomor 1 di Amerika Serikat. Meskipun mungkin di Indonesia nggak terlalu populer di kalangan anak muda, biasanya paling pakai Instagram atau TikTok, tapi Twitter itu paling populer di Amerika Serikat. Dan mengakuisisi Twitter ini juga berpengaruh ternyata terhadap pergerakan dari Dogecoin. Nah, ini kalau memang dua company ini bergabung ya, antara Dogecoin dan juga Twitter itu bisa merge, mungkinkah misalkan kita menggunakan Twitter, kita bisa melakukan transaksi di sana menggunakan Dogecoin, kita bisa ya membeli fitur-fitur yang ada di Twitter, mungkin Twitter Premium atau apa. Kita belum lihat sih untuk apa yang akan mereka lakukan ke depannya tentang ini, tapi ini masih berupa isu saja, teman-teman. Belum ada konfirmasi juga dari Elon Musk apakah memang benar ini bakalan dilakukan. Tapi yang paling pasti ini sudah men-trigger harga Dogecoin cukup signifikan kemarin ya. Mungkin ada teman-teman yang cuan, congratulations buat kalian. Dan juga ternyata ini men-trigger si Dogecoin juga buat mengalami penguatan, teman-teman. Ini juga ya bisa dibilang mengejutkan ya. Ternyata meme coin kalau satunya naik, yang lain juga kebagian lah, kecipratan lah. Selain itu sih memang kalau dari Shiba Inu sendiri, dia ada sebuah news. Jadi ini pengembang dari Shibarium, si Satoshi ya, dia menambahkan investor Shiba senang terhadap ini pembaruan yang terkait dengan solusi layer kedua Shibarium atau video game Shiba. Jadi ini bisa menjadi sebuah news juga buat Shiba sebenarnya, karena project mereka tentang Shibarium masih belum selesai dan sekarang layer kedua dari Shibarium. Ya, kita akan lihat aja seperti apa nanti momentum yang akan ditemukan oleh Shiba dan juga Dogecoin, meme coin yang lain. Cuman so far sih memang momentum kenaikan ini itu didapat juga ya dari Bitcoin. Bitcoin sendiri juga dapat momentum buat sedikit mengalami relief rally. Kita lihat setelah kemarin Bitcoinnya berhasil untuk breakout daripada pola descending triangle. Di sini ternyata BTC dominance-nya longsor, teman-teman. Jadi anjlok cukup signifikan dan ini tentunya menggairahkan banyak altcoin. Ethereum naik sangat signifikan. Terus juga ada BNB kemarin juga naik. Dogecoin dapat momentum buat naik. Jadi memang benar-benar semuanya sudah didesain cukup baik lah bisa dibilang ya. Jadi dari Bitcoin sendiri breakout, meskipun Bitcoin naiknya nggak tinggi, cuman BTC dominance-nya turun, altcoin yang bergembira, teman-teman. Jadi lalu gimana sih
gimana nih potensi dari Shiba Inu, apakah masih cukup positif? Nah, kalau kita lihat sih dari major trend ya, Shiba Inu sebenarnya sih bergerak di dalam sebuah channel di sini. Kalau kita mau menganggap ini sebuah channel, sebenarnya sih Shiba Inu masih tergolong bergerak sideways saja. Setelah penurunan yang sangat-sangat signifikan dari tahun lalu di Oktober, Shiba Inu sekarang bergerak sideways di sini di range sekitar itu nolnya nih banyak banget sih. Ini 0,0-nya 4 kali 1681 sampai dengan 0,0-nya 5 kali 866. Jadi penurunan ini mungkin cukup menyakitkan buat teman-teman yang sudah beli Shiba di pucuk kemarin, dan kenaikan yang terjadi kemarin pun juga mungkin nggak akan berpengaruh kalau memang kalian sudah punya Shiba dari tahun lalu. Cuman buat teman-teman yang kemarin sempat spekulasi Shiba di tanggal 19 Oktober atau ya sebelum dia bullish, itu pasti udah ngerasain cuan yang juga lumayan ya. Terus gimana nih? Apakah Shiba masih berpeluang buat naik? Nah teman-teman, baik Shiba baik Doge itu adalah sebuah koin yang kalau naik dia itu butuh trigger, dia itu butuh news, dia itu butuh orang-orang FOMO buat naikin harga, karena Shiba ini cenderung bergerak berbeda terhadap Bitcoin. Ya meskipun kita tahu kalau Bitcoinnya naik, Shiba cenderung naik, cuman kenaikannya misalkan Bitcoin tuh naik 1%, Shiba bisa naik 3%, bisa 4%. Begitu pula kalau Bitcoinnya turun, mungkin Bitcoinnya turun 3%, ternyata Shiba-nya bisa turun lebih dalam, bisa 5% atau 6%. Dan kalau kita misalkan compare ya dari pergerakan sendiri, sebenarnya juga nggak mirip-mirip banget sih kalau menurut aku pribadi. Ini gimana ya caranya? Nah, di sini kita bisa cek Bitcoin. Nah, di sini kita bisa lihat nih pergerakan dari Bitcoin atas Shiba ya. Ntar aku zoom out. Ini nggak bisa disetting ya. Oh, nggak bisa teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih di sini memang beda ya pergerakan dari Bitcoin. Bitcoinnya naiknya dikit, Shiba-nya naiknya tinggi. Ketika Bitcoin turunnya segini, Shiba-nya turunnya dalam. Jadi dari comparison ini aja kita sudah pasti tahu ya bahwa memang dari segi pergerakan itu nggak sama, baik Bitcoin dan juga Shiba. Tentunya kita butuh untuk treatment yang berbeda. Cara treatment atau cara melihat koin ini kita harus lihat dengan cara yang berbeda. Oke, karena memang kemarin itu memang ada trigger yang membuat Shiba naik signifikan karena berita dari Elon Musk dan juga Shibarium. Dan untuk saat ini apakah momentumnya masih bagus? Di sini kita pakai analisa teknikal, kita bisa temukan di sini volume perdagangan sudah mulai menurun. Dan juga untuk candlestick sendiri sebenarnya belum ada tanda reversal. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, artinya adalah kenaikan yang terjadi kemarin itu mungkin bakalan ataupun fase selanjutnya itu mungkin bakalan koreksi dulu. Kalau bentar di sini, kalau kita gambar di sini merupakan level support resistance terdekat atau level resistance ya untuk Shiba. Jadi ada level resistance di kisaran 0,0-nya 4 kali 1246, itu level resistance yang mungkin kuat. Di level situ juga kemarin Shiba sempat ketahan, dia bounce back tapi dia turun balik drop lagi. Dan saat ini kita sempat testing level tersebut dan belum menemukan Shiba breakout. Artinya adalah cukup valid bahwa sekarang Shiba hanya akan bergerak di dalam range channel ini teman-teman. Jadi pergerakan si Shiba bakalan sideways di level ini aja dulu. Jadi belum akan naik ya, kecuali memang dari segi momentum ini cukup positif buat Bitcoin. Hari ini per video ini dibuat itu tanggal 31 Oktober, dan di tanggal 3 November itu bakalan ada FOMC meeting. Ini akan menjadi sangat krusial buat Bitcoin karena dari indeks dolar sendiri mungkin bakalan bergejolak di sana karena the Fed sendiri itu bakalan naikin suku bunga. Kita belum tahu berapa persen bakalan dinaikkan. Andai kata memang the Fed-nya hawkish, maka itu bisa saja menekan Bitcoin.
menekan Bitcoin berarti altcoin bakalan kena dampaknya juga teman-teman. Artinya adalah kita masih sangat harus bersabar menunggu untuk FOMC-nya seperti apa, karena event tersebut sangatlah penting di depan. Oke, FOMC itu ada di tanggal 3, berarti kita bisa ukur dia dengan sini. Dia ada di tanggal 3 jam 1. Nah, jadi FOMC akan ada di sini yang aku garisin warna biru. Nah, andai kata kalau Bitcoinnya cuma bergerak sideways aja, mungkin juga SHIBA akan ke-trigger juga buat sideways di range ini teman-teman, seperti yang kita sudah bahas. Tapi kalau ternyata SHIBA-nya breakdown dari level 0,004 kali 1161, andai kata nih SHIBA-nya drop ke sini, maka momentum bullish yang harusnya dia bisa pertahankan itu sudah hilang, dan SHIBA bakalan menuju level support yang ada di bawah. Jadi itu di sini di 0,04 kali 1099. Ini jadi level support berikutnya. Tapi andai kata SHIBA-nya berhasil sideways, apakah ada kemungkinan SHIBA bakal naik? Tentunya bisa. Karena kalau dia sideways berarti dia berpeluang buat entah itu membuat triangle, ataupun dia justru sideways aja membentuk channel, misalkan descending channel, kemudian dia breakout, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Itu mungkin saja terjadi teman-teman. Cuman kita harus tahu dulu nih, dari meeting FOMC ini kan belum kelihatan ya, belum kelihatan hasilnya. Jadi kalau seandainya teman-teman memang sudah profit dari SHIBA, itu ada baiknya sih buat taking profit dulu, amankan dulu profit mumpung udah profit, karena kita nggak tahu seperti apa keputusannya nanti, karena ini juga masih ada 3 hari ke depan, which is ini bisa sangat-sangat volatile pergerakan market ke depannya, karena kan masih ada news-news lain ya sebelum kita mendengar pembacaan dari Jerome Powell soal kenaikan suku bunga. Jadi masih bakalan ada event-event yang tentunya bisa men-trigger market, membuat market naik dan turun. Jadi masih ada potensial buat dia naik atau dia turun. Cuma kalau dalam jangka waktu dekat, menurut aku pribadi, setelah dia gagal untuk menembus level di sini, di resisten ini, mungkin dia berpeluang cuma fase sideways aja, ataupun dia mengalami penurunan. Kalau untuk lanjut bullish tinggi, kita tunggu news aja. Apakah Elon bakalan membuat gebrakan untuk Doge, atau justru dari Shibarium sendiri, dari komunitas SHIBA justru membuat event, contohnya ada burn, ada apa. Nah itu kita nggak tahu teman-teman. Mungkin itu yang bakalan men-trigger SHIBA bisa naik lebih tinggi. Cuman kalau secara teknikal, secara makroekonomi, sepertinya memang berpeluangnya lebih besar buat sideways dulu jangka pendek. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan dari SHIBA, nggak terlalu banyak juga ya, karena memang ya kita masih bisa dibilang harus menunggu lebih banyak, karena event daripada FOMC itu bisa sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari market. Jadi kalau teman-teman ada yang berencana mau masuk, mungkin untuk ya trading jangka pendek di market futures ya oke lah. Cuma kalau yang mau investing, mungkin teman-teman yakin saat ini harga yang sudah tepat, ya just do it. Kalau teman-teman yang merasa ini masih bisa turun, ya kalau saya sih lebih yakin ini juga masih bisa turun. Cuman kapan turunnya, kemudian seperti apa, itu kita nggak tahu. Yang pasti jangka pendek, kalau saya pribadi melihat ini bakalan sideways dulu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sekian aja untuk analisa kali ini. Kalau kalian punya koin lain, punya token lain buat dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, boleh join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre. Makasih.